Kalau kamu ngerasa hidup kamu baik-baik aja, terus tiba-tiba pasangan minta putus atau cerai karena jatuh cinta sama orang lain, kamu mau jawab apa? Di titik itu, kebanyakan orang ngerasa hancur. Tapi kalau om-om culun satu ini gak mau kalah. Dia mau berjuang demi cinta dan keluarganya. Pada saat merubah penampilan dan pendiriannya, semuanya bisa berubah total. Inilah cerita tentang suami culun yang dipatahkan hidup, lalu berubah jadi pria yang berani berdiri lagi dalam film Crazy Stupid Love. Di sebuah restoran, ada sepasang suami istri umur 40 tahunan yang kelihatannya kayak nggak sefrekuensi, malah agak canggung karena diem-dieman. Si suami namanya Carl, diperanin sama Steve Carell, tapi kita panggil aja Om Carl. Kalau si istri namanya Emily, diperanin sama Julianne Moore, tapi kita panggil aja Tante Millie. Lagi makan malam di restoran, tapi tiba-tiba yang keluar dari mulut istrinya malah minta cerai. I want a divorce. Om Kal langsung shock pas dengar Tante Millie ngomong itu. Kok tiba-tiba banget ya? Di mobil saat perjalanan balik ke rumah, Tante Millie blak-blakan kalau dia mau cerai karena dia selingkuh sama cowok lain. Namanya David, rekan kerja Tante Millie di kantor. Gila banget gak sih Tante Millie panas-panasin Om Kal kayak begitu? Pas udah sampai rumah, babysitter mereka langsung shock karena Om Kal bilang dia mau cerai sama Tante Millie. Babysitter mereka itu namanya Jessica. Malam itu juga, Om Kal nganterin Jessica pulang ke rumahnya. Karena Jessica ini adalah anak dari temennya Om Kal. Jadi walaupun kerja jadi babysitter, tapi juga diperlakukan dengan baik kayak ponakan sendiri. Tapi sebenarnya Jessica itu naksir sama Om Kal. Makanya gerak-gerik dia canggung gitu tuh. I did not think about Josh. Me a favor, would you not mention to your parents that this is sweet we're married? It's something we want to tell them on our own, okay? Abis ngantar Jessica, Om Kal pergi ke bar buat minum-minum dikit. Soalnya dia bener-bener stres banget mau diceraiin sama Tante Millie. Lihat aja tuh, dia ngoceh sendiri kayak orang gila. Besoknya, Om Kal mau pindah dari rumah Tante Millie itu. Soalnya Tante Millie pengen berpisah dulu sebelum bener-bener mengajukan cerai. Mereka kelihatan canggung banget. Sampai akhirnya Tante Millie bilang kalau dia ngerasa hidupnya sama Om Kal tuh monoton. Nggak ada lagi yang menarik dan semuanya kerasa beda. We haven't been us, not for a long time. Now, I don't know when you and I stop being us. I mean, do you? Om Kal malah gak bisa jawab apa-apa dan langsung mau pergi. Malamnya, Om Kal pergi ke bar lagi. Dia stres banget. Dan masih sama, di meja bar, dia ngoceh-ngoceh sendirian tentang masalah hidupnya. Tapi tiba-tiba, Om Kal dipanggil sama cowok tampan dengan tampang playboy di bar itu. Karena bosen juga, jadi ya udah deh, Om Kal mau ke meja cowok playboy itu. Cowok tampan dengan tampang playboy itu namanya Jacob, diperanin sama Ryan Gosling. Di meja itu, Jacob langsung belak-belakan bilang kalau Om Kal itu dandanannya culun. Makanya nggak ada cewek yang tertarik sama dia di bar. Jacob nggak heran kalau Om Kal diceraiin sama Tante Millie. Sitting there with a supercuts haircut, you get drunk on watered down vodka cranberries like a 14-year-old girl. And you're wearing a 44 when you should be wearing a 42 regular. Honestly, I don't know if I should help you or I should euthanize you. Habis ngomong belak-belakan kayak begitu, Jacob langsung bilang kalau dia mau bantu Om Kal jadi lebih baik dan lebih keren. Jacob ngerasa kasihan sama Om Kal. Bahkan Jacob janji bakal bikin Tante Millie nyesel nantinya karena mau ceraiin Om Kal. Karena nggak tahu mau ngapain lagi, kedepannya jadi Om Kal mau-mau aja deh dibantuin tampil lebih keren sama Jacob. Nah, ini anaknya Om Kal sama Tante Millie. Yang cowok namanya Robbie, kalau yang cewek namanya Molly. Om Kal sekarang pindah ke apartemen dan anak-anaknya lagi pengen main di apartemen Om Kal. Om Kal panggil Jessica buat ke apartemennya dan ngurus anak-anak dia. Karena Om Kal mau ketemuan sama Jacob di mall. Gak pakai lama, Om Kal langsung pamit sama mereka semua. Pas udah ketemu di mall, Jacob langsung bawa Om Kal ke toko sepatu dan minta kartu kreditnya. Di situ, Jacob mau fairmark penampilannya Om Kal. Dia beli semua barang, mulai dari sepatu, habis itu juga beli banyak baju dan kemeja. Terus mereka ke tempat kacamata. Sampai akhirnya mereka ke tempat jas bermerek yang harganya mahal banget. Semua itu buat mengubah penampilannya Om Kal.
Bukan cuma itu, Om Kal juga didandanin rambutnya biar nggak culun lagi. Jacob muak banget lihat keculunan Om Kal. Gak pakai lama, hasil Vermaak Om Kal langsung bikin penampilannya berubah total. Om Kal yang tadinya culun, sekarang bisa jadi bergaya dan lebih maskulin. Your wife cheated on you because you lost sight of who you are as a man, as a husband, and probably as a lover. You're right, that's mean. Malamnya, Jacob ngajak Om Kal ke bar buat belajar deketin cewek. Dengan penampilan barunya, Jacob yakin Om Kal bisa dideketin banyak cewek. Jacob sampai nunjukin di depan Om Kal gimana caranya ngobrol sama cewek biar topiknya menarik dan berlanjut. Gokil banget nih, emang Jacob. Di samping itu, Tante Milly malah lagi asik ngobrol-ngobrol sama selingkuhannya, alias si David itu. Tapi Tante Milly bilang dia juga masih labil, belum sepenuhnya siap buat cerai. Siangnya, Tante Milly jemput Robi di sekolah. Dia mau ngebawa Robi ke kantornya karena emang masih jam kerja sebenarnya. Pas di kantor Tante Milly, kebetulan di situ juga Robi ketemu sama David, selingkuhannya Tante Milly. David langsung tajam banget tuh matanya ngeliat David. Pas Tante Milly lagi keluar, Robi bilang sesuatu yang nyelekit buat David. You are Dave Lindhagen, right? Lindhagen. Here's the thing, Lindhagen. Okay. Whatever. In the end, she winds up back with my dad. He's a better guy than you are. In every category. She still loves him. Di situ, Robi tegesin David kalau Tante Milly pasti bakal balik lagi sama Om Kal. Jadi dia minta supaya David nyerah aja. Wah, berani juga nih si Robi. Di samping itu, bukan cuma soal fashion. Jacob juga ngajarin Om Kal supaya rajin nge-gym biar badannya bagus. Beberapa hari kemudian, Om Kal sama Jacob ke bar lagi. Sekarang saatnya Om Kal nyoba buat ngerayu dan ngobrol sama cewek. Kebetulan di situ ada cewek yang seumuran dan tipenya Om Kal juga. Dia namanya Kate. Jacob langsung nyuruh Om Kal buat ngobrol berdua sama Kate. Di situ Om Kal kelihatan udah lebih jago dari sebelumnya. Dia mulai bisa ngerayu cewek. Dan ternyata nggak butuh waktu lama buat Om Kal bisa ngerayu dan ngajak Kate week di apartemennya. Gila banget gak sih? Besoknya habis week, Kate langsung tergila-gila sama Om Kal. Wah, bener-bener udah jadi playboy nih kayaknya sekarang Om Kal. Sejak saat itu, Om Kal udah jadi cowok keren yang bener-bener bisa deket sama banyak cewek cantik. Om Kal gak pernah lagi gagal deket sama cewek. Gokil nih, gacor banget kan Om Kal ini? Suatu hari di sekolahnya, Jessica ngeliat ada sesuatu yang lagi dikerumunin banget sama orang-orang. Jadinya Jessica sama temennya penasaran dan pengen tahu ada apa di situ. Pas udah di situ, ternyata yang ada malah Robi. Dia mau ngucapin perasaan cinta buat Jessica. Gila, shock banget gak sih? Jessica Riley, you are my soulmate, the love of my life. I have marked myself with a scarlet J. For you, Jessica. Robbie, get down from there. Daniel Hoffer. Robbie Weaver, Burton I am your Scarlet babysitter. Letter. I am telling you, get down. Saat itu juga, Jessica langsung malu dan panik. Dia minta Robi buat berhenti. Abis itu, Jessica langsung bilang kalau dia nggak bakal suka sama Robi karena lagi naksir sama orang lain. Gara-gara itu, Robi langsung mau nyerah aja karena udah ditolak. Nggak tahu aja tuh si Robi kalau Jessica naksir sama bapaknya dia, alias Om Kal. Beberapa hari kemudian, Om Kal sama Tante Milly ketemuan di sekolah Robi buat terima rapot. Mereka baru bertemu lagi tuh di situ. Tante Milly bilang penampilan Om Kal sekarang beda banget dan lebih keren. Pas gurunya keluar, ternyata wali kelas Robi itu adalah Kate, si cewek yang sempet weak dan berharap bisa punya hubungan sama Om Kal. Shock banget gak tuh? Pas di dalam kelas, Kate malah marah-marah sama Om Kal. Dan semuanya jadi kebongkar. Tante Milly jadi tahu Om Kal pernah weak sama Kate. Gila banget kan? Pas di luar, Om Kal coba buat ngejelasin semuanya ke Tante Milly. Tapi Tante Milly udah gak percaya lagi. Bahkan dia kaget pas tahu Om Kal juga deket sama banyak cewek sekarang. Abis itu Tante Milly langsung pergi ninggalin Om Kal. Suatu hari di dalam bar pas lagi ngerayu cewek lain, Jacob tiba-tiba disamperin sama cewek yang pernah dia rayu sebelumnya. Cewek itu namanya Hannah, diperanin sama Emma Stone. Baru juga datang tuh cewek langsung nyosor ke Jacob. Ada apaan nih? Jacob kelihatan cocok banget sama Hannah. Mereka banyak ngobrol dan mesra-mesraan di situ deh. Di situ juga, Hannah langsung pengen minta wig sama Jacob. Gila banget gak sih? Hannah bilang dia lagi kecewa karena habis ditolak sama gebetannya. Di waktu yang sama, Om Kal datang ke bar buat curhat sama Jacob. Tapi Jacobnya lagi nggak ada karena dia lagi sama Hannah di kamarnya.
Pas sudah selesai week, Jacob malah kelihatan nyambung banget sama Hannah. Mereka ngerasa sama-sama sefrekuensi, kayak langsung klik gitu. Hari-hari setelah itu, Om Carl coba buat hubungin Jacob, tapi Jacob nggak pernah jawab chat dan teleponnya. Call me back, please. Thanks. Wah, kayaknya sejak ketemu sama Hannah udah nggak jadi playboy lagi nih si Jacob. Di samping itu, Tante Millie malah jadi lebih asik ngedate sama David nih. Dia mulai mau menerima David di hidupnya. Kelihatan makin akrab dan nyambung pula mereka berdua nih. Saat itu kebetulan Jessica nggak sengaja lihat Tante Millie yang berduaan mesra sama David. Jessica di situ karena habis ngejagain Robbie sama Molly. Tapi jadi ketahuan tuh Tante Millie sama David. Ngelihat itu jadi celah, Jessica memanfaatin waktu buat foto-foto seksoy. Dia ngelakuin itu buat nantinya dikirim ke Om Carl. Karena kan Jessica emang naksir berat sama Om Carl. Gila banget gak sih ini? Suatu hari, Om Carl lagi di rumah Tante Millie. Dia pengen ngedekor halaman rumah buat minta maaf sama Tante Millie. Rencana dia itu dibantuin sama anaknya, Robbie dan Molly. Kebetulan saat itu juga Om Carl lagi telepon sama Jacob. Akhirnya mereka bisa komunikasi lagi tuh. Tapi Jacob bilang kalau dia sekarang lagi sibuk sama pacar barunya. Beberapa jam kemudian, Tante Millie matanya ditutupin pakai kain biar jadi surprise. Di situ udah ada Om Carl yang mau siap-siap kasih kata-kata manis buat minta maaf sama Tante Millie. Robbie sama Molly kelihatan ngedukung orang tuanya banget tuh. Tapi pas baru mau mulai, tiba-tiba ada Hannah dan Jacob yang datang ke rumah itu juga. Dan ternyata Hannah itu anak pertamanya Om Carl sama Tante Millie. Shock banget gak sih? Awalnya mereka semua pada bingung, terutama Om Carl sama Jacob. Tapi pas semuanya udah ngerti, Om Carl langsung minta Hannah putus sama Jacob karena dia tahu Jacob itu sempat jadi cowok playboy. Yes. No way. Break up right now. Daddy? Please don't. Calm down. Cal, that's not gonna happen. Then I will mess you up. Dad? How? Cal. Kacau banget gak sih ini? Di samping itu ada ibunya Jessica yang ngeliat kalau Jessica bikin foto seksoy buat Om Carl. Ibunya Jessica langsung kasih tahu ke ayahnya Jessica. Dan saat itu juga si ayah langsung mau samperin rumahnya Om Carl. Jessica yang ngeliat itu langsung panik. Dia takut semuanya jadi kacau balau. Jessica sampai kejar-kejaran mobil sama ayahnya sendiri. Padahal sebenarnya kan dia belum kirim foto itu ke Om Carl, tapi udah keburu bocor duluan. Pas sudah sampai, ayahnya Jessica langsung ngehantam Om Carl. Dia ngira Om Carl ngelakuin yang enggak-enggak sama Jessica. Dan saat itu juga semuanya terbongkar. Belum lagi di situ tiba-tiba David datang. Dan gara-gara dia datang, malah bikin suasana jadi tambah ribut dan kacau. Mereka jadi pada saling tubruk karena punya masalahnya masing-masing. Kacau banget gak sih ini? Untungnya habis itu mereka bisa diem dan gak saling tubruk lagi. Walaupun emang jadi terpecah belah. She's all yours, David. Fantastic. Beberapa hari kemudian, Jacob temenin Om Carl di bar. Dia mau minta restu buat punya hubungan serius sama Hannah. Karena dia bener-bener cinta dan udah gak jadi playboy lagi. Beberapa hari kemudian, pas kelulusannya Robbie, mereka semua berkumpul. Dan hari itu mereka semua bermaafan, termasuk Om Carl sama Tante Millie. Om Carl juga udah ngerestuin Jacob sama Hannah. Dan mulai saat itu, semuanya menyatu lagi. I'm so glad you bought me that ice cream. Me too. Crazy Stupid Love bukan cuma film komedi romantis. Ini film tentang seorang pria yang kehilangan segalanya, lalu menemukan dirinya sendiri. Om Carl membuktikan satu hal, kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggal, tapi sadar kita berhenti berkembang terlalu lama. Dan perubahan itu tidak selalu terlambat kalau kamu mau mulai. Dan ketika kamu berubah bukan untuk pamer, tapi untuk jadi versi terbaik, maka suatu hari kamu bisa menyelamatkan hal yang paling penting, yaitu keluarga kamu. Gimana nih pendapat kamu tentang film Crazy Stupid Love? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.